Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Suni Andayani SPD SD MPD. Yang terhormat pengajar praktik Bapak Husni Malik SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Cinderejo yang kami hormati. Marilah kita awali kegiatan pada hari dengan bacaan Bismillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini dalam acara fasilitasi diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suparno SPD, calon tim penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anissa. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Acara berikutnya, sambutan Ibu Kepala Sekolah, yakni Ibu Suni Andayani SPD SD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang diadakan oleh Bapak Suparno SPD dan didampingi oleh Bapak Husni Malik untuk angkatan DKP ke-7 di SD Negeri Cinderejo. Selamat datang Bapak Husni Malik, terima kasih sudah dapat mendampingi kami untuk dapat berkembang, bergerak dan menggerakkan. Inilah misi dari pergerakan dari Bapak Menteri yang terbaru kita. Kemudian pada siang hari ini kami bersepuluh teman-teman kami siap untuk menerima apa yang akan disampaikan dan semoga semuanya dapat bermanfaat.
wilayah kami sudah berusaha dan alhamdulillah dari beberapa bulan yang berjalan sekolah kami sudah mengalami perubahan yang baik, dan harapan saya hari ini juga lebih memberikan fokus kepada kami dalam melangkah ke depan. Terima kasih untuk kesempatan kepada kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Surmi Pandayani, SPD SDKPD. Selanjutnya, sambutan dan paparan fasilitasi diskusi oleh pengajar praktik Bapak Husni Malik SPD. Kepada beliau, persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya bunga di taman, harumnya membuat orang bahagia. Indahnya kita berbagi kebaikan, memberikan keberkahan buat kita semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Cindirjo 196 Kota Surakarta, serta Pak Soekarno sebagai calon guru penggerakkan angkatan 7 ya, yang mana prosesnya itu baru mau ke modul 2. Jadi baru selesai modul 1. Nah, pada pendampingan kedua ini, insya Allah nanti Pak Parno akan bersama-sama dengan kita belajar bersama, ya. Dan apa yang disampaikan Pak Parno ini nanti, saya selaku pengajar praktek memohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya secara aktif, ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu guru semua ya Bu. Jadi guru yang Bapak cuma satu ini, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ibu guru semua untuk bisa terlibat hadir ya. Di siang ini ngapain sih? Harusnya tidur gitu ya, ngantuk, ngomong gitu ya. Atau mungkin ada yang beres-beres rumah, sudah di rumah tapi alhamdulillah belum ya. Oh belum ya jam 4, tapi alhamdulillah ya masih tetap di sekolah ini untuk belajar bersama. Mohon dukungannya dan keaktifannya dari jenengan semua, mudah-mudahan dijadikan sebagai amal soleh bersama. Bapak Ibu semuanya, pada kegiatan ini nanti kami memohonkan pada jenengan semua untuk terlibat aktif dalam mensikapi ya dari visi sekolah yang ada di sekolah ini, ya. Apakah nanti bagaimana visi ini sudah sesuai dengan kurikulum yang terbaru, apa masih ini, dan ini visi ini prosesnya memunculkan visi yang ada di sekolah ini itu sejak kapan sih gitu loh, ya. Apakah itu hanya muncul dari personal atau bagaimana? Nah, itu kita harus bersama-sama peduli gitu ya. Kalau kita peduli, nanti insya Allah semua akan bergerak bersama gitu loh. Jadi visi itu tidak hanya dimiliki oleh seorang saja, oleh kepala sekolah saja. Kepala sekolah udah semua, tidak. Ini bagian dari kepedulian bersama. Makanya di sini nanti Pak Parno akan memandu belajar bersama tentang visi ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa apa belum, nanti bisa kita kaji bersama sepenuhnya. Nanti yang panjang lebar akan menjelaskan ya, nanti di akhir mungkin nanti saya akan menguatkan beberapa hal yang terpenting. Saya di sini hanya mengantarkan saja, memberikan semangat pada Pak Parno untuk silakan membantu teman-teman kita belajar bersama
memfasilitasi diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah SD Negeri Cindirejo 193 Kota Surakarta. Mudah-mudahan kalau nanti visi ini nanti disepakati bersama, nanti kita semangati bersama dengan aksi-aksi apa yang akan kita lakukan. Nah, kita tunggu aksinya dari Pak Parno. Waktu dan tempat saya langsung persilakan kepada Pak Parno untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih dari saya. Monggo Pak Parno untuk memandu kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sumi Andayani SPD SD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cindirejo. Yang kami hormati Bapak Husni Malik SPD selaku pengajar praktik, calon guru penggerak angkatan 7. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam acara fasilitasi diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Yang mana apakah visi dan misi yang sudah kita miliki sudah sesuai dengan kebutuhan anak di zaman sekarang atau sudah sesuai dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Untuk itu, sebelum kami menyampaikan, terima kasih sekali kepada Bapak Husni Malik yang sudah berkenan hadir. Mohon apa yang kami sampaikan nanti kalau ada kekurangan mohon ditambahi untuk menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Ini sudah acara sudah disampaikan oleh Ibu Putri Nurrahmah SPD. Terima kasih. Senang kami mohon untuk berpantun juga Pak. Sebelum acara kami mulai. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini membawa manfaat. Kami juga ingin berpuisi dulu Bapak Ibu. Izin Pak. Puisi ini adalah karya Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Meriep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meriep itu, aku mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, merdeka! Merdeka!
Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, demikian pantun dari kami. Ini karya besar dari proklamator kita, Bapak Bung Karno. Semoga menjadi inspirasi kita bahwa Indonesia adalah hebat di mata negara sendiri maupun di mata dunia. Untuk itu wajib kita syukuri, kita hidup di Indonesia dengan penuh melimpah ruah produksi alam semesta yang kita miliki dan kita selalu bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang visi SD Negeri Cindirejo, tentunya kita sudah sering mendengar visi sekolah, dan visi sekolah ini harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, khususnya di SD Negeri Cindirejo tercinta ini, yaitu yang sudah ditulis atau yang sudah dicanangkan dari awal oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu visi SD Negeri Cindirejo terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Tentunya ini sudah sangat bagus. Kemudian visi SD Negeri Cindirejo merancang pelajaran yang agamis dan pembiasaan kegiatan beragama di sekolah pada diri peserta didik hingga terbentuk generasi yang bertakwa, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis melalui pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian merancang pembelajaran atau intrakurikuler dengan memperhatikan minat dan bakat peserta didik, memetakan dan memfasilitasi bakat dan minat peserta didik serta mendampingi dan mendukung peserta didik dalam menekuni bidang yang menjadi pilihannya. Kemudian merancang kegiatan ekstrakurikuler yang melestarikan budaya Jawa dan pagelaran seni budaya. Yang terakhir, mengembangkan kehidupan yang berwawasan lingkungan melalui program kegiatan sekolah sehingga peserta didik tumbuh menjadi generasi yang peka terhadap masalah lingkungan serta mengambil peran untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita beri aplaus dulu untuk visi dan misi sekolah SD Negeri Cindirejo. Bapak Ibu yang kami hormati, dari visi yang akan kita bahas pada siang hari ini, tentunya seperti di awal sudah disampaikan oleh Bapak Gusti Malik selaku pengajar praktek saya, apakah kira-kira sudah sesuai dengan kebutuhan anak di saat ini? Untuk itu, mari Bapak Ibu saya ajak berpikir sejenak, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Coba mungkin Bapak Ibu bisa memberi jawaban. Mungkin, monggo. Bapak Ibu santai mawon nggih. Diskusi ini santai sambil kita menikmati hidangan ala kadarnya. Monggo. Ibu mungkin bisa menanggapi pertanyaan yang pertama, Bu. Kembali ke visi ya. Ya, monggo. Iya Pak. Pak Husni kemarin karena saya di sini juga baru 1 tahun dari tahun Januari tahun kemarin 2022 dan saya bersama wali murid dan Bapak Ibu guru semuanya berusaha untuk menyusun visi. Dan ini ternyata tidak mudah juga walaupun kita berusaha untuk menampung dari menerima juga dari wali murid melalui Google Form.
dan kami bersama-sama menyusunnya seperti ini. Tetapi saya kalau melihat ke sekolah lain itu ya agak kurang seret juga, kita isi terlalu luas gitu. Begitu. Ya, tapi sementara memang disinilah kami bersama-sama kemarin bersama Dewan Guru yang lainnya menyusunnya seperti ini. Masih terlalu luas, yaitu generasi yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu memang satu-satunya yang utama dari tujuan hidup kita. Dan untuk berkarakter ini juga walaupun satu kata yang sedikit, tetapi kalau mau mengejawantahkannya terlalu, kita masih perlu memilih dan membela seperti itu. Yang berprestasi tentu saja, walaupun kita mungkin merasa sekolah kita, sekolah IBAS tidak seperti sekolah yang lainnya, tapi kita harus berbangga diri dan berbahagia di sinilah tempat kita untuk beribadah, membawa anak-anak berprestasi walau tidak harus dibanding-bandingkan. Anak berprestasi pada dirinya mampu berubah seperti itu. Kemudian berbudaya di sini saya melihat sudah ada, pada waktu itu kan saya kesini pertama itu masih setelah pandemi. Sekolah lain itu sudah tidak ada ekstrakurikuler, tapi untuk SD Cinderjo masih ada ekstrakurikuler tari, Pak. Ekstrakurikuler tari yang masih lestari. Jadi di situ saya mengangkatnya karena budaya ini merupakan bagian dari pelestarian. Kita tidak bisa meninggalkan, apalagi kita dekat dengan Solo. Dari keraton itu harus saya bersyukur itu, dan berwawasan lingkungan supaya anak-anak bisa peduli, walaupun kita belum bisa untuk ikut apa itu Pak, adiwiyata, tetapi sudah mulai untuk peduli dengan lingkungan. Maka tetap untuk pertanyaannya tadi, belum untuk cita-cita muridnya, pencapaian cita-cita muridnya di sini kemungkinan masih terlalu jauh atau bagaimana itu. Maka saya harapkan di sini nanti bisa memberikan lebih lagi, kita lebih bisa membawa visi yang lebih baik. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih dari Bu Suryadayani sudah menyampaikan jawaban tentang visi SD Negeri Cinderjo, yaitu berkenaan apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Berarti jawabannya Pak Bapak Ibu belum, J. Masih perlu ditambah lagi. Oh, J. Terima kasih. Nanti akan menghidupkan kita dalam berdiskusi menuju visi sekolah yang sesuai. Kemudian yang kedua, ini mungkin jawaban yang sama. Apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid? Bapak Ibu? Belum, sih. Ini belum. Belum mengakomodir dari keinginan dan mimpi. Ya, monggo Bu disampaikan. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid? Jawaban saya belum, ya, karena dilihat dari visi yang tadi itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan juga berwawasan lingkungan. Di sini belum, dalam visi belum mengakomodir dari cita-cita ataupun mimpi dari siswa, ya.
eh, seperti pada kurikulum Merdeka di sini terbentuknya profil pelajar Pancasilanya belum masuk. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus kepada Bu Yeni SPD yang memberi gambaran tentang visi sekolah yang perlu kita tambahi supaya berpihak pada siswa-siswi SD Negeri Cidirejo yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita membicarakan tentang visi sekolah, tentunya ada hal-hal atau kata-kata diskusi yang perlu Bapak Ibu sampaikan untuk menyusun visi sekolah kita agar lebih baik. Jadi yang pertama adalah ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu menulis, mungkin bisa dibantu dulu untuk teman-teman diberi lembar jawab. Langsung 3 juga nggak apa-apa. Yeah. Jadi Bapak Ibu, tugas panjenengan nanti menulis pertanyaan atau jawaban yang sudah ada di depan ini. Nomor 1 atau pertanyaan yang atas ini, kita memimpikan murid yang titik-titik. Monggo. Panjenengan tadi nyuwun visinya ditambahi atau dirubah, tetapi tidak melenceng jauh dari visi yang sudah ada di SD Negeri Cidirejo yang sudah tertulis, ya. Yang pertama dulu, nanti tekniknya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis, ini saya beri papan tulis, papan ini, nanti bisa ditempel. Yang bahasa ini nanti yang pertanyaan pertama. Nanti ambil ini di, nggak usah beri nama, ada apa-apa. Coba yang pertama dulu, monggo. Kita memimpikan murid yang titik-titik, monggo. Menurut panjenengan, murid yang kita harapkan itu murid yang seperti apa? Yang pertama dulu, apa langsung mawon nanti ditempel bareng-bareng? Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Tidak usah panjang-panjang Bu, nanti kita gabung dengan teman-teman, mungkin ada masukan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan titik-titik. Monggo, jadi ini menurut pendapat panjenengan semua untuk menuju visi yang lebih baik. Dan kami sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dulu waktu penyusunan visi, tentunya semua warga sekolah sudah dilibatkan. Jadi terima kasih sekali. Walaupun visi sekolah harus tetap ditambahi atau penyempurnaan, tetapi ini tujuannya masih sama, yaitu untuk keberpihakan pada siswa-siswi SD Negeri Cidirejo yang kita banggakan. Kemudian ini di sekolah kita mengutamakan titik-titik, jadi Bapak Ibu bisa melihat kata-kata ini atau pertanyaan-pertanyaan ini, panjenengan lengkapi. Kemudian murid-murid di sekolah, kita sadar betul bahwa murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik, ya. Ini jawabannya mungkin murid kita ini harus ditambahi apanya ya, supaya memiliki keyakinan bahwa anak-anak tersebut bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya. Jadi pembelajaran kita ini sekarang harus Bapak Ibu mau sedikit demi sedikit merubah mindset kita bahwa pelajaran
tidak harus berpihak pada guru terus, tidak berpusat pada guru, tetapi di kurikulum merdeka ini pembelajaran kita adalah berpusat pada murid. Jadi murid sebagai sumber belajarnya, kemudian materi pembelajarannya juga bebas, ya, tidak harus bersumber pada buku yang kita miliki, tapi Bapak Ibu guru bisa mencari sumber lain yang relevansi dengan pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Ya, ini kata-kata rupang yang harus kita jawab Bapak Ibu untuk penyusunan visi sekolah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa apa tujuan dari pembelajaran yang harus diberikan kepada anak ini. Ya. Apakah sudah sesuai dengan karakternya, karakteristiknya. Karena anak menurut Geza Dewantara adalah anak yang terlahir itu adalah mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda. Jadi panjenengan sekarang jangan merasa aneh kalau anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, karena anak itu lahir sudah membawa kodrat alam dan harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Jadi kalau kodrat zamannya harus bisa mengikuti, ya. Sudah Bapak Ibu, yang terakhir sudah ditulis. Nulisnya satu kertas ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan tidak apa-apa. Ya udah, tidak apa-apa, nanti dibacakan. Ya. Coba kalau monggo. Kan saya bagi. Mohon maaf tadi petunjuknya kurang. Tidak usah, langsung ditulis bawahnya saja Bu. Monggo Bu. Kok tempelan dengan meriah loh. Bapak Ibu kan kemarin sudah kami berikan materi keyakinan kelas. Nah ini setelah Bapak Ibu menyampaikan pendapat ini seperti putra putri panjenengan waktu memberi dukungan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Yeah. Yang penting diberi nomor saja Bu. Jadi guru tanya ya. Kita memimpikan, kemudian kita percaya di sekolah kita mengutamakan titik-titik, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kita harus apa Bapak Ibu. Yeah. Siang-siang saya agak mikir deh Bapak Ibu pangapunten. Yang sudah bisa ditempel di depan. Atau Pak Saiful bisa membantu Pak. Yang jawaban pertama bisa ditempel di depan. Yeah. Ini masih banyak Bapak Ibu kalau masih. Yeah, yang ini Mas. Nomor 1 sudah semua ya. Ditempel sendiri dan tetap meriah.
Sampun Bapak Ibu, ada yang buat penting ini Bu Yeni, anak dari Yeni. Oke. Iya nomor satu dari satu Mas, bahwa dulu boleh nempel sendiri tidak apa-apa. Bu Nisa nempel sendiri tidak apa-apa. Lewat belakang. Iya. Oke, Putri. Ya, urut ya. Pertanyaan yang paling kiri adalah pertanyaan yang atas sendiri. Ya. Ya ini Bu Tati, monggo. Nah, semangat. Bu Nisa sudah jadi ditempel gitu, Bu. Monggo Bu. Bapak Ibu, proses ini sama seperti panjenengan membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di kelas masing-masing. Jadi kita akan menyusun suatu keyakinan kelas, kita diskusikan. Di awal tadi Ibu Kepala Sekolah matur bahwa visi adalah bukan milik seorang, tapi milik seluruh warga sekolah. Ada 6 pertanyaan, 6 kata lumpang yang harus kita lengkapi. Kepada Ibu Putri Ayu Nurrohma SPD, mohon dibantu untuk yang pertama dulu. Diskusi yang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Iya. Dan sebelumnya mungkin Bu. Ya. Yang kita memimpikan murid yang seperti apa, monggo Bu Putri dilanjut. Naik.
Lagi? Oke. Bapak Ibu, di sini sudah disampaikan beberapa hal tentang murid yang kita impikan. Titik-titik. Ini ada yang menjawab aktif bertanya. Kemudian aktif menjawab soal. Kemudian murid sekolah kita sadar bahwa mereka bisa berkembang sesuai keinginan mereka. Kemudian murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mempunyai murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Bapak Ibu, untuk kata lumbang yang pertama, kalau kita lihat ini banyak yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Mari kita simpulkan, Bu, kata-katanya kira-kira yang sesuai dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin bisa disimpulkan murid yang kita impikan adalah murid yang aktif bertanya, menjawab soal, sadar bahwa berkembang sesuai keinginan, mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Bisa disetujui kan? Murid yang aktif bertanya, menjawab soal, sadar bahwa berkembang sesuai keinginan, mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Atau intinya, panjenengan memimpikan bahwa murid-murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita singkatkan lagi mungkin. Yang mana, Bu? Yeah. Untuk yang aktif bertanya, menjawab soal, sadar bahwa berkembang sesuai dengan keinginan sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis ya, sudah kreatif ya, sudah bernalar kritis dan kreatif sudah termasuk yang itu. Berarti murid yang saya impikan adalah murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, begitu saja. Ya, terus ada keterangan dari keenam profilnya ini. Oke, ya. Bu Roman. Murid yang kita impikan adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini mungkin di dalam sudah menyangkut semuanya. Kemudian ini setuju nggak? Sepakat nggak gini? Sepakat nggak? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita lihat ini dulu lagi, anak yang memiliki hati nurani atau kepribadian yang baik. Kita warga di sekolah ini yaitu untuk dapat memberi ruang dan kesempatan yang sama untuk pribadi yang berbeda. Kemudian objek utama dalam mengambil kebijakan sekolah yang berpihak pada murid. Objek utama dalam menentukan kebijaksanaan sekolah. Kemudian ada lagi, kita percaya bahwa murid adalah objek yang berpihak pada murid, dan murid di sekolah akan menjadi kondusif dengan sarana prasarana yang memadai.
Dari kesimpulan ini Bapak Ibu, ini yang saya ambil banyak adalah kata-kata objek utama, kebijaksanaan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, nanti kalau tidak, Bu Nurmah, kalau tidak muat bisa ditambah halaman. Monggo Bapak Ibu, kita simpulkan yang kedua. Oke. Setelah Bapak Ibu menjawab tadi adalah ini banyak bahwa objek utama untuk anak adalah yang mengutamakan kepentingan murid, yang membuat anak menjadi nyaman dengan sarpras yang memadai. Coba kata-katanya kita susun berikutnya. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Objek utama dalam mengambil kebijakan sekolah yang berpihak pada murid. Coba, bisa ditanggapi Bapak Ibu. Ini yang saya tangkap itu dari sekian tanggapan, ini banyak yang kata-kata rumpamnya kita percaya bahwa murid adalah objek utama, ya, dalam mengambil kebijakan sekolah yang berpihak pada murid. Seperti itu mungkin kata rumpamnya kita jawab seperti ini. Tadi ada untuk objek utama mengambil kebijakan, kemudian semuanya harus berpihak pada murid. Yang kedua nih Bapak Ibu, saya percaya bahwa murid adalah objek utama dalam mengambil kebijakan sekolah yang berpihak pada murid. Ngaten Bu Tri? Yang lain setuju? Yeah. Saya percaya bahwa murid adalah sebagai objek utama dalam mengambil kebijakan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi anak-anak itu sebagai objek. Jadi kebijakan yang sekolah keluarkan ini harus lebih banyak berpihak pada putra-putri kita, ya, pada murid, pada siswa-siswi kita. Objek utama. Tujuan utama. Kata rumpang yang kedua. Monggo. Oke, ini Ibu mengusulkan kita percaya bahwa murid adalah tujuan utama dalam mengambil kebijakan sekolah yang berpihak pada murid. Kata-katanya kayak penak di rumah nih. Timbangi objek seolah-olah anak itu menjadi tumpuan. Tujuan ya, tujuan kita bersama, jadi tujuan semua warga sekolah ini. Oke, setuju gak yang kedua? Kata rumpang yang kedua. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kata rumpang yang ketiga tadi, Bu, lihatnya. Di sekolah kita mengutamakan, kita lihat lagi jawaban Ibu, Bapak-bapak. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid yang membuat sekolah nyaman, kondusif dengan sarpras yang memadai dalam pembelajaran. Kemudian mengutamakan kebutuhan murid belajar sesuai dengan minat dan bakat supaya memunculkan ide kreatif. Kemudian ini membuat murid menjadi nyaman, membuat murid menjadi tentram, kondusif. Tadi kalau kita ambil kata-kata terbanyak dari
Kesimpulan Bapak Ibu, di sekolah ini mengutamakan kepentingan murid yang membuat sekolah kondusif, mungkin nyaman, dengan sarpras atau sarana prasarana yang memadai. Jadi di yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid yang membuat sekolah nyaman, kondusif. Di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid yang membuat belajar sesuai minat bakat, membuat murid nyaman, tentram, kondusif, dengan sarpras yang memadai, begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau sarprasnya tidak memadai, kira-kira anak-anak juga menjadi nyaman nggak ini? Kurang nyaman Bu. Apa sebabnya Bu? Meningkatkan untuk belajarnya itu kurang menyenangkan. Alat peraga misalnya. Pendapat Bu Sutarti SPD, kalau sarprasnya tidak memadai akan mengurangi kenyamanan dalam belajar. Mungkin bisa nih Bapak Ibu. Tetapi di era kurikulum merdeka tentunya kita sebagai pendidik tidak harus sarpras yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi bagaimana caranya? Ya kita pandai-pandai untuk memodifikasi media pembelajaran. Ini solusi deh Pak Ibu. Kalau kita minta mungkin sarpras harus sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kita tidak bisa. Kalau kita sarprasnya tidak memenuhi, kita tentunya tidak patah semangat Ibu. Kita harus pandai-pandai mencari solusi dengan cara memodifikasi materi pembelajaran yang ada dengan alat-alat yang sederhana, tidak harus mewah, dengan mengambil dari lingkungan sekitar, yang mana akan menimbulkan anak dalam belajar menjadi senang, gembira, dan tidak bosan. Jadi untuk pembelajaran saat ini anak-anak itu dikemas supaya pembelajaran itu menyenangkan dan anak-anak tidak bosan. Untuk itu monggo Bapak Ibu, bagaimana cara kita? Ini adalah kita sendiri yang akan merubah mindset yang terdahulu hanya mengajar seperti ini, sekarang harus mau merubah yang biasa menjadi luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, ini kita harus betul Bapak Ibu, kita merubah mindset yang seperti itu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita beri pembelajaran yang monoton, saya yakin akan merasa jenuh, bosan. Untuk itu media pembelajaran sekarang sudah banyak sekali. Monggo silahkan mencari sumber bahan belajar dari manapun sumbernya. Yang penting relevansi, ini bisa kita jadikan sebagai sumber bahan belajar untuk disampaikan kepada anak didik kita. Ini tadi ya, Siswa Cidirjo mengutamakan kepentingan murid yang membuat sekolah nyaman, tentram, kondusif dengan sarpras yang memadai. Ini harapan, namanya harapan ya boleh saja lah. Sarprasnya memadai. Tapi kalau tidak ada sarpras yang memadai, tadi kami menyampaikan pandai-pandai penjelasan mencari solusi. Yang penting pembelajaran menyenangkan dan ini nyaman. Ini bisa disetujui aja. Itu juga Bu. Oke. Kemudian selanjutnya kata lubang yang selanjutnya adalah yang keberapa tadi? Keempat. Yang ini deh. Murid sekolah kita sadar betul bahwa ini sudah gitu. Belum. Murid sekolah kita sadar betul bahwa ini kata lubang ini yang keempat, kita cari lagi. Wow. Langsung dibacakan aja di situ. Oh, dibacakan Bu. Ya, kita bacakan. Putri, Bu. Wah, jumlah banget loh. Semangat. Boleh. Monggo yang tidak ditempel bisa dibaca Bu. Yang keempat.
bahwa belajar harus sesuai dengan bakat dan minat supaya dapat memunculkan ide kreatif dan inovatif. Bu Yeni mungkin yang punya Bu Yeni sudah sampai belum? Bu Retno. Bahwa untuk kita warga sekolah di sekolah yakin untuk menjadi pamong yang fleksibel, motivator dan teman yang baik bagi seluruh peserta didik. Yeah. Bu Anissa sudah terima belum tadi? Yeah. Ini yang kata rumpang yang sadar betul bahwa murid atau belajar itu sesuai dengan minat bakat supaya bahagia begitu. Yeah. Memunculkan ide kreatif. Coba kita tengok yang ini. Untuk menjadi pamong atau moderator dengan teman yang baik. Murid di Cirejo bahwa sadar betul bahwa murid belajar sesuai dengan bakat dan minat untuk memunculkan ide kreatif. Tadi Putri sudah disampaikan ya. Ini yang Putri. Kemudian yang ini tadi memiliki peraturan tata tertib yang harus ditaati. Betul ini, anak-anak kan sadar betul bahwa belajar sesuai dengan bakat, minat, kemudian memunculkan ide kreatif dan pertanyaan ketiga, kata rumpang ketiga, ini keempat gitu. Tata tertib yang harus ditaati ya. Coba yang ini disepakati betul ini. Murid di sekolah sadar betul bahwa belajar itu sesuai dengan minat, bakat, dan memunculkan ide kreatif dan mentaati peraturan sekolah. Itu kata-katanya kita tuh enak di rumah. Nah. Dan mentaati peraturan sekolah yang ada, begitu. Kemudian kata rumpang selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini harus yakin untuk Jadi berarti pertanyaan kelima sih. Kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Memajukan nama baik sekolah dengan cara berprestasi. Kemudian pembelajaran dan berpihak pada murid dengan mengajar sesuai kodrat alam dan zaman yang sesuai dengan karakteristik anak. Warga SD Negeri Cidirejo yakin untuk berprestasi, belajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Terus ini sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Ini yang kelima ini. Tadi siapa yang menjawab? Bagus sekali ini. Monggo Bapak Ibu, Bu Tati monggo di pause Bu. Nanti kalau didengarkan kurang enak
disusun kata-katanya biar Warga SD Negeri Cinderem Jayati untuk berprestasi belajar sesuai kodrat alam dan zamannya sesuai dengan karakteristik anak yang dimiliki anak. sampai anak yang dimiliki anak Sesuainya alam dan zamannya dengan karakteristik yang dimiliki sampai anak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki anak, begitu. Ibu Bapak Ibu, pun pas dereng ini. Nanti dari sekian ini nanti kita ambil kesimpulan dari kata-kata Rumpang 6 tadi, kita ambil kesimpulan menjadi visi sekolah yang tentunya tuntut dan berpihak pada peserta didik kita. Oke. Warga SD Negeri Sidoarjo yakin untuk berprestasi belajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya dengan karakteristik yang dimiliki anak. Setuju ini? Setuju ya? Ya. Sekarang kata Rumpang yang keenam. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa, coba kita lihat ini yang 6 yang mana? Oh ini, semua warga sekolah memiliki peran dan tugas masing-masing, tidak mengindahkan, tidak memindahkan apa ini? Tidak mengindahkan hak dan kewajiban secara seimbang, atau berarti intinya orang beda-beda kan enggak. Kemudian pembelajaran berpihak pada murid dalam mengajar sesuai dengan kodrat alam. Yang terakhir, ada yang belum ditambah mungkin? Yang keenam Bu, kata Rumpang yang keenam, panjangan Bu. Saya dan rekan guru SDN Cileunca paham bahwa kita sebagai guru bisa menjadi fasilitator dan motivator dalam membimbing para siswanya. Bapak Ibu tepuk tangan. Nah, ini suatu komitmen juga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini memberi komitmen bahwa saya dan guru di sekolah ini, sekolah Sidoarjo, paham betul bahwa kepentingan murid atau akan menjadi pamong fasilitator dan teman yang baik, begitu. Mungkin masih ada kata Rumpang yang lain Bu? Sudah terjawab semua kan? Ini yang terakhir tadi nih Jadi yang terakhir saya dan guru lain di sekolah. Sekarang dari awal Bu. Dari awal dari pertanyaan Rumpang dari awal tadi sudah disepakati dan disimpulkan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kemudian kita menginginkan murid, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Selanjutnya, slide. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik, kita yakin warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Sekarang kita simpulkan. Jadi kalau kesimpulannya dari satu tadi, murid yang kita impikan memiliki profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah tujuan utama. Kemudian SD Negeri Sidoarjo mengutamakan kepentingan murid yang membuat sekolah nyaman, tentram, kondusif dengan satgas yang memadai.
Selanjutnya, murid SD Negeri Sidoarjo sadar betul bahwa murid belajar sesuai bakat dan minat untuk memunculkan ide kreatif dan mentaati peraturan sekolah yang ada. Kemudian warga SD Sidoarjo yakin untuk berprestasi, belajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya dengan karakteristik yang dimiliki anak. Kemudian saya dan rekan guru SD Negeri Sidoarjo paham betul bahwa harus bisa menjadi fasilitator dan motivator dalam membimbing siswanya. Berarti kurang satu ini. Nah, yang terakhir tadi belum ini. Saya dan guru di sekolah ini yakin bahwa saya dan guru di sekolah ini paham bahwa kepentingan yang terakhir juga visi yang terakhir tadi, kata ruang yang terakhir. Nah ini saya dan guru lain di sekolah ini saya paham bahwa kepentingan murid dalam pembelajaran harus berpihak pada murid dan mengajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ditulis yang terakhir tadi bro. Saya dan guru kembali bu. Yang kelima sama keenam kebalik. Diberi tanda apa nih? Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Ini kata-kata ruang sudah dijawab dengan berbeda-beda pendapat. Tentunya ini akan menjadikan perbedaan untuk menyusun visi sekolah SD Negeri Sidoarjo yang lebih baik. Saya dan rekan paham itu yang terakhir ya Ibu. Saya dan rekan guru di SD Sidoarjo paham bahwa ini yang terakhir. Monggo Bu, yang terakhir tadi diulangi Bu. Saya dan guru di sekolah saya paham bahwa kepentingan murid dalam pembelajaran dan berpihak pada murid dengan mengajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai karakteristik anak tanpa adanya paksaan, sehingga anak lebih merdeka dalam belajar. J. Berarti ini belum ditempel, tempel sana dulu biar rame. Jadi Bapak Ibu, kata-kata rumpangnya sudah terjawab dengan berbagai pendapat. Selanjutnya, mari kita simpulkan untuk menjadi visi sekolah yang baik. Tapi sebelumnya, coba slide 15 Pak. 15 Bu, 15. Ini yang terakhir, yang terakhir. Ini Bapak Ibu. Ini setelah kita memberikan jawaban kata rupa, sekolah ini jawabnya adalah sudah panjenengan sampaikan tadi. Oke. Sudah apa belum? Putri? Putri sudah, yang lain? Sudah. Menurut sudah. Yang lain sudah ya? Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi SD Sidoarjo
Adakah Bapak Ibu? Tadi yang awal loh, yang awal tadi. Nah, ini kan kita tadi membahas. Nah, kita menjawab kata lupa ini menuju penyempurnaan atau usulan kita menjadi visi yang ditambahkan. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi SD ke visi Dirjo? Jawabnya? Yang awal. Oh, yang awal. Sudah ada mimpi-mimpinya, berarti kira-kira Nih. Bagi foto aku diingat-ingat. Oke. Ini pokoknya kan nanti minta ditambah gitu ya. Karena tadi sudah diusulkan minta ditambah. Berarti jawabnya iya. Minta ditambah ya. Yang halaman berapa tadi? Apakah visi itu sudah menunjukkan hal yang diharapkan jadi pembeda antara ini sudah? Oh, yang ini. Adakah yang ingin disesuaikan ditambah dari visi SD Negeri Sidorejo? Ada. Ada sih. Setuju ada? Oke. Jika iya, apa saja ini Bapak Ibu? Tadi sudah banyak yang disampaikan. Ada yang harus berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Nah ini, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi SDN Sidorejo adalah harus ditambahkan ya. Coba Pak, ditulis itu. Sikap dan perilaku murid dan guru dan orang tua yang mencerminkan visi SD Sidorejo adalah apa Bapak Ibu? Monggo dibahas sama-sama ini. Ada yang berpendapat? Monggo. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi SDN Negeri Sidorejo harus bersinergi dengan semua warga sekolah begitu. Bersinergi ini ya ada dari warga sekolah itu kan terdiri dari murid, kemudian guru, wali murid atau orang tua. Ini mungkin sudah sesuai ya. Harus bersinergi, berkolaborasi. Oke. Setuju gak ini? Jadi ini kita membuat kesimpulan sebelum memunculkan visi tersebut. Lanjut next selanjutnya Bu. Ya ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini contohnya membiasakan mulai dari diri untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apalagi Bu, tambah Ibu, monggo. Ini menurut pendapat saya, menurut pendapat panjenengan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang sampaikan tadi sudah sesuai dengan pembiasaan. Monggo Pak Ibu. Monggo. Apa? Berpendapat monggo. Pembiasaan yang baik untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Ya, bisa disetujui ini. Sekarang saya bertanya, pembiasaan yang baik itu yang mana atau contohnya apa? Ya, Contohnya apa Bu? ya kalau setiap pagi itu salam sapa, kemudian baris di depan waktu bel masuk, berbaris, kemudian sampai di kelas dipimpin untuk berdoa, untuk nasionalis menyanyikan lagu wajib, Pancasila, terus mendukung lagi kegiatan sholat berjamaah. Ya, mungkin dari itu agama Islam atau guru maba bisa menambahi yang mana?
kebiasaan yang baik atau kebiasaan baik. Monggo Bu Nisa, kebiasaan baik program panjenengan. Monggo jangan atur Bu. Kalau untuk pembelajaran agama, yang pertama sebelum pembelajaran berdoa, sebelum pembelajaran dilafalkan doa sebelum belajar, dan diakhiri dengan doa setelah belajar. Yang lain mungkin kelas 6 saya sering melihat Bu, kalau saya Terus ngajar di olahraga kelas 6, jam 9 keluar membawa sarung itu pada ngapain? Nah, monggo. untuk kelas 6 saya membiasakan praktek wudhu dan sholat, karena untuk pembiasaan agar anak mengerti tata cara wudhu yang benar dan sholat itu gerakan dan bacaannya sesuai dengan gerak. Jadi tepuk tangan untuk Bu Anissa. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah mempunyai trik sendiri untuk mempraktekkan praktek baik atau kebiasaan baik. Jadi kami di sini sebenarnya istilahnya hanya ngegomi ya Bapak Ibu, tidak menjadi yang terbaik, tetapi mengajak bersama-sama. Yang sudah baik, mari kita jaga. Lebih baik kan kita tingkatkan. Jadi sebenarnya sudah baik dan sudah pernah kita lakukan. Lanjut Pak. Apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dengan orang tua saja Bapak. Contohnya, panjenengan saya pernah sering melihat mengundang apa Bu? Untuk proyek anak-anak itu juga memanggil orang tua hanya dalam proyek pembuatan kelas 1 itu buat saya itu ya, jadi dari bahan kemudian setelah tumbuh dijadikan minuman. Jadi proyek itu orang tua juga dilibatkan. Terima kasih dari Bu Tati, wali kelas. Ini melibatkan orang tua untuk membuat proyek program belajar Pancasila dari proses sampai hasil, begitu Bu. Ya, ini juga kebiasaan baik. Mungkin saya juga pernah melihat Bapak Ibu kadang mengundang wali murid atau among siswa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa peran among siswa? Bu Retno. Terima kasih. Kalau untuk saya itu bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan orang tua terhadap sekolah untuk mewujudkan visi sekolah adalah kita bisa menggunakan among siswa untuk diajak berdiskusi, merencanakan, dan mungkin bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan proyek-proyek sekolah. Kemudian yang kedua ini yang mungkin belum terwujud, kalau saya bisa mengajukan suatu ide ini, alangkah baiknya mungkin suatu saat kita menghadirkan narasumber, entah itu misalnya pamong desa atau polisi, ini untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Retno. Kita beri aplaus yang mulia. Ya. Jadi sekarang muncul di Bapak Ibu apa peran orang tua, peran guru kepada among siswa dan sebagainya. Ini ide kreatif mudah-mudahan nanti terrealisasi. Ya, kita catat saja. Nanti semua akan menjadi kenyataan kalau kita mau dan berusaha melaksanakan dan merubah apa yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan mengabulkan. Allahumma amin. Moga Bu. Terima kasih untuk pelibatan orang tua. Tentunya di sini nanti kalau kita sudah memang sudah merumuskan visi kita, nanti kita hadirkan orang tua itu
kita sampaikan visi misi kita, kemudian kita minta mereka untuk bagaimana perencanaan pelaksanaannya. Jadi kita libatkan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan serta evaluasinya. Dan untuk Bu Retno, alhamdulillah kemarin saya sudah menghubungi Bu Rika dari keluarga kita, yaitu dari program Rangkul. Di situ di mana saya programkan akhir Februari ini. Maaf saya belum sempat menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Insya Allah akhir bulan nanti kita hadirkan wali murid kelas 1 sampai 3 untuk mengadakan parenting. Jadi bagaimana orang tua yang lebih peduli terhadap anak-anak, dan saya yakin nanti kita BCI dilanjutkan di CCP dengan belajar Pancasila. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Suryani selaku Pelaksana dan mendukung apa yang diusulkan Bu Retno. Semoga nanti juga menjadi kenyataan dan realisasi apa yang kita berikan bersama. Selanjutnya Bu Norma, Bu Putri. Kita masuk ke kesimpulan. Masih ada nggih? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa? Mendukung. Saling mendukung, saling berkolaborasi, saling bersinergi, kerjasama. Berarti apa bentuk kegiatannya? Kegiatannya ya saling mendukung. Kalau ada kegiatan dan kita punya among siswa ya, jadi kekuatan panjenengan dengan orang tua murid itu adalah among siswanya. Kalau among siswanya aktif, saya kira semua kegiatan panjenengan akan didukung dengan baik. Dengan catatan itu tadi saling berkolaborasi, bekerja sama, keterlibatan dalam semua kegiatan dan berkolaborasi dengan among siswa. Kita matur among siswa sudah mencakup semuanya. Lanjut, masuk ke kesimpulan sekarang. Yang ini. Ya, sekarang dari visi sekolah yang sudah ada, kemudian panjenengan tadi sudah mengisi kata-kata rumpang untuk menyusun visi sekolah. Apa sekarang visi sekolah yang pas untuk sekolah kita yang kita cintai ini? Tentunya yang kita harapkan adalah yang berpihak pada murid. Ya, tadi ada nyaman, ada berpihak pada murid, kemudian guru ada fasilitator, kemudian harus sesuai dengan pelajaran Pancasila supaya bisa mencakup semua. Jadi mudah diingat, bisa disampaikan, tetapi coba di sini ada sekolah nyaman dan berpihak pada anak dengan guru sebagai fasilitator, inspirator dan motivator, peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan, merdeka, belajar sesuai dengan profil Pancasila. Ini terlalu aja. Belum. Ini kalau menurut saya yang ini masuk ke misi, belum ke visi. Visi itu hanya beberapa kata. Ya. Yang visi sekolah. Ya. Masuk di kesimpulan tidak nambah.
seperti yang masuk sekolah tadi tidak terlambat, itu tadi kan bisa kita ambil kata kuncinya disiplin yang didiskusi tadi. Tidak. Tidak lama sekarang. Karena baik ya. Oke, Bapak Ibu, kalau yang visi sekolah yang sudah ada, terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan atau berbudaya, berwawasan lingkungan. Tadi yang disebutkan beliau ini tadi, yang belum ada apa tadi? Sesuai profil pelajar Pancasila. Itu bisa ya? Tambahnya adalah terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi tetap, berbudaya tetap, berwawasan lingkungan. Kayaknya dihapus dulu. Apa adanya tetap sesuai dengan profil pelajar Pancasila, begitu. Rodok, iya, agak menyusut atau mengerucut. Nah, ya, ya. Kalau dibalik Pak, Boleh, monggo. Pancasilanya naik di generasi. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Generasinya diganti dengan profil pelajar Pancasila. Terwujudnya ya, profil pelajar Pancasilanya di atas. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Sama saja, atas bawah oke. Berarti Bapak Ibu, yang kita diskusikan hari ini adalah luar biasa sekali, banyak sekali ide-ide masukan. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, itu langsung berarti diikat. Coba ikat berarti. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, gitu. Monggo Bu, kata-katanya dan enak. Oke. Mungkin ini ya. Sepakat ini ya? Ya. Sepakat ya? Oke. Ini kan kita hanya usulan Bapak Ibu. Yang tepuk tangan mudah semua. Jadi visi sekolah ini kita hanya mengusulkan. Jadi saya mengusulkan sesuai diskusi tadi. Nanti
semua keputusan visi lagi kita ambil lagi sesuai dengan sekolah yang kita miliki, sesuai dengan pimpinan sekolah. Jadi apa yang kita sampaikan, kita diskusikan akan memunculkan visi sekolah yang hebat. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ini kesimpulannya adalah, ya, terakhir kita beri aplaus dulu untuk teman-teman semua. Sebelum kami akhiri pada diskusi visi Prakasa Perubahan untuk Sekolah SD Negeri Sindorejo yang kita cintai, sebelum kita tutup, kita ada pantun lagi. Burung beo, burung cendrawasih bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, bila dipakai, sungguhlah rupawan. Apa ini? Pakaian batik dan kebaya terusan. Tahu bu kebaya terusan? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan Pak Husni Malik untuk bisa memberi tanggapan. Ya, satu tangan dulu buat Pak Parno yang sudah menyajikan materi dengan penuh semangat, optimis, dan menggerakkan tentunya. Dan saya juga beri aplaus, tepuk tangan semua juga buat peserta yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan ini. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah visi, saya pas waktu ikut CKS itu di LPMP itu sebelum dinyatakan diklat itu pertanyaan nomor 4. Jadi suruh membuat visi, gitu. Visi sekolah yang nanti akan Bapak tempati, gitu. Suruh membuat visi itu. Ini ya sudah, semua sudah menjalankan soal 1, nomor 2, nomor 3, kemudian dipanggil satu-satu di hadapan 3 juri, gitu seperti itu. Ditanya, yang visi ini saya panjang lebar tanya. Para penguji itu cukup bilang, Bapak, nanti kalau Bapak jadi kepala sekolah, ya dan mudah-mudahan tidak. Ya karena tidak bermimpi. Kalau nanti biar Bapak jadi kepala sekolah, visi itu yang penting ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Itu gitu loh. Jadi ada muatan itu. Nah, di sini saya lihat ya, tadi misi SD Cidirejo itu terwujudnya generasi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini tidak jauh berbeda dengan sekolah saya. Sekolah saya itu simpel aja, menjadi sekolah yang bermutu, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Bisa kan? Ya. Walaupun dari secara kata-kata sama, ya. Sebuah visi sekolah itu harus menggambarkan visi yang berbeda dengan sekolah lain, gitu loh. Walaupun kata-katanya sama, tapi isinya berbeda gitu. Seperti ya tadi ya. Saya cukup apresiasi sekolah ini yang tadi saya catat itu mempertahankan sebuah ekstrakurikuler tari gitu loh ya. Jadi tarinya jangan tari yang sekarang lagu ngetren kayak gitu, karena di sini ada kata-kata budaya, berarti ya itu tari budaya khas kita Solo gitu loh. Di situ, tapi kita kuatkan. Kalau dulu yang membuat simpati SD Cidirejo Separa sehingga ya berdatangan ke karena nari, ya sekarang narinya itu diperkuat, digongkan gitu loh. Nah, gitu seperti itu. Nah, jadi harus berbeda dengan sekolah lain dalam hal apa? Bapak Ibu semuanya, dalam hal program-program yang bernilai positif. Itu seperti itu. Ya, sehingga tadi Pak Parno mengajak jenengan semua loh bermimpi, gitu loh. Jenengan kan di sini tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi yang
Termuda berapa tahun di sini? Berapa? Baru 1 tahun. Yang terlama? Bu Yeni berapa tahun? 20 tahun ada? 2006. Berarti berapa tahun itu? Udah lama sekali. Sehingga ini yang muda, ada yang baru, ada yang menengah, ada yang sudah lama berpuluh-puluh tahun bermimpilah tentang SD Cindirejo gitu loh. Ya, aku mau menampilkan SD Cindirejo yang wow gitu loh. Jadi Pak Parno tuh ingin mengajak jenengan bermimpi gitu loh. Jadi mimpi yang tadi jenengan sampaikan itu yang harusnya oh nanti di sana ada itu, di situ ada itu, di pojok itu ada, oh di kelasnya ada ini, wah nanti SD Cindirejo aku yakin dengan program-program yang aku miliki insya Allah lantai 2 gitu loh, lantai 3 gitu loh, seperti itu. Jadi tadi mengajak itu untuk bermimpi dulu, mimpi yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Yang namanya kebutuhan peserta didik kalau dalam kurikulum profil pelajar kurikulum merdeka itu kebutuhan peserta didik ini bisa dilihat dari asesmen. Ya kan? 4 kebutuhan peserta didik bisa dilihat. Kita membuat survei dulu, kita membuat diagnostik ya, asesmen diagnostik itu ya, diagnostik itu pada siswa sehingga dari sana akan muncul, kita akan menampilkan SD Cindirejo yang bagaimana gitu. Bermimpi, ya diajak bermimpi tadi menulis kalimat rumpang sehingga di sana muncul oh begini, oh begitu. Kita itu ingin menjadi fasilitator anak-anak, kita ingin anak kita ini nanti kreatif, bertanya, mengerjakan tugas dengan baik, itu seperti kan tadi muncul gitu. Kita munculkannya jangan yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Sehingga visi yang nanti dimunculkan itu dia bukan hanya slogan, gitu loh Bu. Jangan hanya bisa slogan, tapi harus bisa direalisasikan, dideskripsikan. Nah tadi makanya kan setelah kita nanti tadi membuat rumpang tadi, Pak Parno mengajak jenengan, yuk kita deskripsikan gitu loh, yuk kita uraikan gitu loh, program aksi apa nih gitu loh. Tadi kan ya tadi katanya Pak siswa tuh tadi apa Bu? Duta siswa ya Pak? Tadi duta siswa apa ada apa tadi? Among siswa produktifkan gitu loh. Apakah di sekolah lain ada among siswa? Oh nggak ada, hanya di SD Negeri Cindirejo saja. Berarti kan tuh beda kan dari sekolah lain gitu loh. Kalau di sekolah lain ada misalkan, saya ini sekolah lain among siswa, ganti yang lain gitu loh. Sehingga itulah pembeda. Terus kalau di sana tugas among siswa itu nyalami, gitu. Tapi di SD Cindirejo selain itu apa gitu loh. Nah jadi di sana jelas sekali gitu. Visi yang kita munculkan itu bukan hanya slogan, makanya butuh program, bukan hanya slogan, tapi makanya butuh program Bu. Tadi sudah muncul dari Bu Retno ya, program aksi yang harus kita lakukan. Tadi Bu apa mengundang siapa tadi? Narasumbernya juga keren gitu loh. Langsung real siapa tadi? Kepala dusun. Siapa Bu? Bisa. Nah itu gitu loh, seperti itu. Jadi jangan dipending ide-ide kreatif jenengan. Insya Allah sampaikan ke Bu, kepala sekolah mendukung insya Allah. Ya seperti itu. Nah sehingga kalau kita sudah misalkan punya program, ya program bukan hanya tertulis Ibu Bapak semua, tapi kita realisasikan. Makanya visi ini biasanya ada namanya apa itu Renstra yang jangka panjang sama jangka pendek. Biasanya visi-visi itu diganti setiap 4 tahun sekali, ya kan, diperbaharui karena kita memiliki apa Bapak Ibu semuanya tadi Renstra itu program aksi yang akan kita lakukan berkolaborasi dengan warga sekolah. Apalagi kita kan berbasis
lingkungan ya, berbasis zonasi. Kenapa harus takut? Kita libatkan masyarakat. Karena sekolah negeri, kalau saya sekolah swasta nggak bisa, tapi nanti kalau sekolah swasta itu lebih cenderung bagaimana apa yang dimiliki, potensi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah itu bisa berdampak buat lingkungan sekitar. Karena kalau tidak memberikan bermanfaatan buat sekolah, buat lingkungan, ditutup jalan, nggak bisa ada akses ke sekolah. Kalau sekolah negeri nggak bisa seperti sekolah swasta, sempat gitu loh, sempat sekolah kita itu ditutup jalannya. Karena kan semua yang datang itu kan hampir semua memakai mobil gitu loh, jemput ya kredit gitu semua, pagi-pagi sebelum jam 7 sudah direcoki dengan antrian mobil. Warga protes. Akhirnya dengan begitu bukan berarti kita sok-sok jalannya dewe, ya enggak lah gitu loh. Bagaimana kita berkolaborasi, berdiskusi dengan supaya tidak terjadi seperti itu. Akhirnya semua titik jalan menuju SDIT Nur Hidayat dipasang satpam keamanan. Satpam keamanan dari mana? Dari warga situ. Jadi anak itu di drop, kelas 1 diturunkannya dari titik sini, kelas 2 diturunkan. Jadi ke sekolah itu jalan kaki akhirnya. Nah itu kan berarti jadi program unggulan sekolah, berbudaya lingkungan seperti itu. Akhirnya kan dari masalah menjadi solusi, gitu kan Bu? Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, visi yang nanti dimunculkan, tadi Pak begini Pak, ya nanti aslinya kita rapatkan sesuai surokan, musyawarahkan yang tenangan gitu loh. Kalau ini kan prosesnya untuk mencapai visi misi itu menggali seperti ini prosesnya. Nanti ketika nanti Bu Kepala Sekolah mau mengganti visi, ya nanti pasti akan mengajak kita semua, mengundang dulu Bapak Ibu guru semua dulu. Oh ya, memunculkan ini, kemudian nanti melibatkan komite, melibatkan wali murid sama perwakilan ini, rapatkan kita apa. Cuman yang terpenting di zaman sekarang itu, di kurikulum Merdeka ini ya, dalam memunculkan visi dan misi itu kita dituntun melalui prakarsa perubahan dengan istilahnya bagja. Coba Pak itunya, ini apa? Yang ke laptop ya, nanti yang saya muncul ini apa? Kabel. Nah ya, bagja. Nah bagja itu bagja pisana maneh gede sing bunhar gitu seperti itu ya. Nanti maneh teh gede teh kudu bagja pisan nyenengkeun kolot gitu lah. Jadi diambil dari bahasa Sunda gitu ya gitu. Nah B-nya itu buat pertanyaan utama ya. Jadi pertama itu membuat pertanyaan Bapak Ibu, buat pertanyaan yang bisa menggali. Ini buat pertanyaannya gini, membuat pertanyaan yang akan menentukan arah, kekuatan, potensi. Jadi jenengan ketika membuat visi itu jangan berbicara kelemahan, harus kita berbicara kekuatan, potensi guru-gurunya gimana, potensi sekolahnya gimana, sarpratnya gimana, sehingga dari kekuatan yang ada itu bisa dimunculkan kekuatan baru gitu loh ya. Jadi buat pertanyaan, bagaimana siswa menjalankan tanggung jawab dengan baik, di sini ada. Ayo buat pertanyaan, bagaimana pemanfaatan laptop, LCD, apakah sudah berbaat dengan baik? Di sini punya berapa LCD? Itu kekuatan. Walaupun di sekolah belum nempel satu-satu, tapi sudah punya 5, alhamdulillah. Nanti Bu Anissa pakai, Bu Nunu pakai, Bu ini pakai, kan berarti anak senang dimunculkan video-video, dimunculkan ketimbang mereka sekolahku aku yang bisa nganggo ngene iki. Anak itu sekarang sudah pintar Bapak Ibu. Pintarnya dari mana? Dari warnet. Ya, saya aja ingat guru kelas 6
tak ajarin gitu. Tugasnya apa? Buat TikTok. TikTok menjelaskan tentang, mendeskripsikan tentang ciri-ciri planet. Karena yang di mereka tonton apa? TikTok gitu loh. Ya kita suruh mereka buat TikTok gitu loh. Kan dari sana bermunculan. Jadi apa gitu loh. Buat Bu, pertanyaan pertama. Kan tadi sudah ya. Nah, buat pertanyaan. Terus yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, setelah buat pertanyaan itu, buat pertanyaan itu, nih, nggak muncul. Nah, nih, ambil pelajaran, ya. Ambil pelajaran ini Bapak Ibu semuanya, nih, menyusun pertanyaan untuk menemukan kekuatan tadi. Nah, nih, ambil pelajaran dulu sejarah prestasinya SD Cindirejo apa tahun BNI. Nah, digali lagi gitu loh. Potensinya tadi menari, oh iya, gali terus kita munculkan ini sehingga dari sana menemukan inisiasi yang bersifat positif. Setelah ambil pelajaran Bapak Ibu semuanya, ya, nih, gali mimpi. Jenengan harus bermimpi tentang SD Cindirejo, ya. Di sini SD mana yang terdekat Ibu? Munggung 2. Berapa jaraknya? Setengah kilo. SD Munggung 2 1. Mana lagi? Nah, Tirto Yoso sana ya. Nah, gimana supaya ke sini itu lebih banyak gitu? Harapannya kan bosnya juga banyak gitu loh. Sehingga pemasukan ke sini itu kan kalau bos banyak, uang banyak, kita bisa mengembangkan sekolah dengan optimal gitu loh. Tapi murid sedikit, bos itu kan tergantung jumlah murid kan, langgeng di situ. Jadi insya Allah kita bermimpi tentang SD Cindirejo ini harus bagaimana gitu, menyusun deskripsi mimpinya apa gitu. Nah ini ya, nah ini kapan, nah, terus jabarkan rencana. Setelah tadi rencana kan kita tadi memprogramkan itu, jabarkan rencana apa, mendesain ya, membuat terobosan-terobosan, program-program aksi yang akan kita lakukan seperti apa gitu loh. Di sini letaknya Bapak Ibu semuanya. Misalkan nih, apa yang akan dibangun pertama kali untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, kreatif, antusias dalam belajar dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Tadi ada enggak jenengan memunculkan itu? Lingkungan yang belajar apa tadi? Yang muncul tadi aman, tadi apa lagi? Nyaman, siapa lagi? Nah, kondusif. Nah dari sini sehingga apa yang harus kita lakukan gitu. Tidak hanya jenengan menuliskannya saja, tetapi nanti apa tindakan yang akan jenengan lakukan seperti apa? Misalnya ini, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa tanggung. Ini kalau ini kan yang dibangunnya, kalau ini pembelajarannya, kalau ini langsung langkah-langkahnya seperti apa? Sehingga kan nanti muncul dari sini, oh ya, dari anak memiliki rasa bertanggung jawab, kreatif, antusias, belajar, membangun lingkungan belajar yang kondusif, maka nanti akan muncul sesuai tadi visi sekolah Cindirejo apa? Berprestasi. Itu berprestasi itu ya. Nah, setelah jabarkan baru yang terakhir. Tadi kan bagja ya. Nah, bagja yang terakhir apa? Kira-kira aksi nyata. Jadi namanya alur eksekusi. Jadi bagaimana kita deliver. Jadi maksudnya berperan mengambil keputusan. Nah ini seperti ini. Sehingga muncul budaya belajar apresiasi. Jadi itu Bapak Ibu semuanya dalam merubah isi perubahan sekolah. Ya. Jadi zaman sekarang itu jangan disamakan dengan zaman dulu gitu. Ali bin Abi Thalib pun menyampaikan kepada kita, didiklah anakmu sesuai zamannya, gitu loh. Karena kalau kita menandinginya, menemaninya dengan tadi sebagai fasilitator, kalau kita sebagai fasilitatornya yang jadul, gimana? Nggak mungkin mas, gitu loh. Kita menjadi fasilitator yang baik yang sesuai zamannya. Gitu. Zamannya TikTok ya kita main TikTok bareng anak-anak gitu. Tapi TikToknya
yang bernilai positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, seperti itu dalam merubah aksi visi menjadi visi sekolah yang kita harapkan, ya. Jadi Pak Parko tadi sudah mengajak kita, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bersama warga sekolah untuk menentukan aksi visi, ya, aksi visi dalam menuntaskan visi sekolah. Bapak Ibu yakin STD Cijerjo setelah nanti jenengan bergerak semua menyampaikan mimpi-mimpi tadi, harus yakin STD Cijerjo besok rombelnya berapa? Ya sesuai mimpi jenengan, gitu loh. Ya, kalau kita tidak bermimpi, kapan lagi gitu? Jangan dikasih. Tuh, Allah itu memberikan kita sesuai prasangka hambanya kok, gitu loh. Kalau kita berprasangkanya sama Allah baik, maka Allah akan memberikan rasa optimis itu. Itu saja mungkin penguatan yang bisa saya berikan. Intinya melalui fasilitasi aksi visi perubahan, ya, melalui program CGP ini untuk menggerakkan semua warga sekolah untuk bergerak sama menuju pembelajaran yang berbasis sesuai kebutuhan peserta didik yang mengembangkan nilai-nilai positif. Terima kasih. Mohon maaf dari saya kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pada hari ini pada acara fasilitasi diskusi visi prakarsa perubahan sekolahku yang disampaikan oleh Bapak Suparno, IGP Angkatan 7. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Pada Bapak Gusli mohon memimpin doa. Saya lagi enggak Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara ini sudah berjalan dengan lancar. Intinya saya mengapresiasi respon positif yang jenengan berikan kepada Pak Parno, karena siapa lagi, ya, pemimpin perubahan ini kalau tidak dari kita sendiri. Harus mau membuka, tidak boleh menutup. Kalau belum peduli, minimal mendukung. Dari mendukung itu nanti insya Allah dimudahkan urusannya ketika kita membutuhkan orang lain untuk mendukung kita. Karena Allah itu akan senantiasa memberikan kasih sayang pada kita seperti itu. Oh sudah puas seperti ini, nilai kebaikan apa sih yang kita mau berikan selain membahagiakan orang lain. Ketika kita memberikan kebahagiaan orang lain, walaupun hati kita ini mungkin juga belum sepenuhnya bahagia, tapi kan luar biasa dampak nanti dibalas oleh kebahagiaan. Itu terima kasih buat dukungannya. Mari kita berdoa bersama-sama, harapannya kita menjadi lebih baik dan insya Allah dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakanlah orang tua kami yang sudah memberikan kepada kami bimbingan, dukungan, pengorbanan yang luar biasa. Balas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami dengan surga-Mu ya Allah. Karena mereka orang tua yang sudah berjasa memberikan kebermanfaatan kepada kami sehingga kami menjadi seperti ini. Hanya mereka lah yang kami banggakan. Ampunilah dosanya, bahagiakanlah kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, berilah kelembutan kepada hati ini dalam mendidik generasi bangsa ya Allah. Mudahkanlah hati kami, jasad kami, pikiran kami untuk berfokus membahagiakan peserta didik kami.
menjadi amal jariah buat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sesungguhnya yang berkumpul di sini ingin menyatukan hati-hati ini dalam rangka bergerak bersama menuju sebuah perubahan yang lebih baik tentang fasilitas sekolah di SD Cindirejo ini. Ya Allah, berkahilah SD Cindirejo ini menjadi sekolah pendidik, sekolah yang mampu membimbing generasi yang berprestasi, berakhlak baik, dan bisa sukses dunia akhirat. Ya Allah, uruskanlah murid-murid kami dalam memahami ilmu-ilmu yang kami ajari, sehingga mereka memiliki rasa kecintaan kepada kami, sehingga mereka memiliki kecintaan kepada sekolah ini dan bangga terhadap sekolahnya. Ya Allah, jadikan tempat ini menjadi tempat yang barokah untuk kami belajar bersama dalam kecintaan. Ya Allah, kumpulkan hati kami dalam menyusun visi perubahan sekolah ini, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan buat diri kami, buat peserta didik kami, buat wali murid, dan buat orang-orang atau lingkungan yang berada di sekitar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muslim yang telah hadir dan memberikan pencerahan bagi kami. Semoga kami selaku guru pengajar di SDN Cindirejo dapat mewujudkan visi misi SDN Cindirejo nomor 193. Untuk sesi terakhir, kepada Bapak Ibu kami mohon untuk foto bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.